Shalom Bapak Ibu terkasih, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan coba bahas satu ayat yang cukup sering kita dengar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Suatu waktu saya pernah membagikan ayat ini, lalu kemudian muncul satu pertanyaan. Kalau sudah sakit, bagaimana caranya gembira? Kalau sudah menderita, bagaimana caranya bisa bergembira? Lalu saya berpikir juga saat itu dan saya bertanya kepada Roh Kudus, saya meminta pengertian. Lalu kemudian saya menemukan pengertian ini. Karena saya percaya ketika kita meminta, kita pasti akan menerima. Jadi ketika saya meminta pengertian ini, Roh Kudus singkapkan buat saya. Kita coba dari hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ketika ada satu obat yang dinyatakan bahwa obat itu adalah obat yang manjur, mungkin banyak orang-orang yang sakit akan berbondong-bondong untuk mendapatkan obat itu. Karena dikatakan obat yang manjur. Manjur artinya pasti berhasil. Nah, firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kita perlu memiliki hati yang gembira. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang gembira? Saya menemukan bahwa hati yang gembira yang dimaksud bukan berdasarkan apa yang kita alami atau apa yang kita capai. Bukan karena kondisi kita, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kita perlu merenungkan penyediaan yang sudah Dia berikan buat kita. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Ia menjadi miskin supaya kita bisa kaya. Supaya kita menjadi kaya. Inilah pondasi kita untuk bisa memiliki hati yang gembira. Inilah pondasi kita untuk memiliki kegembiraan itu. Berdasarkan kepada apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Dan ketika Yesus di kayu salib, sebelum Dia mati, Dia mengatakan sudah selesai. Urusan dosa kita sudah selesai. Urusan sakit penyakit kita sudah selesai. Urusan tentang kemiskinan itu sudah selesai. Semua sudah selesai. Kita hanya perlu merenungkan. Kita hanya perlu memperbaharui pikiran kita untuk apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dengan terus belajar merenungkan itu. Dengan terus mengingat. Mempelajarinya. Memperbaharui pikiran kita. Kita akan memiliki hati yang gembira. Karena hati kita terfokus kepada Dia. Dan hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur buat kita. Jadi hati yang gembira bukan didasarkan kepada keadaan atau apa yang kita capai. Tapi hati yang gembira itu berbicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang Yesus sudah sediakan buat kita. Itulah dasar kita bergembira karena Tuhan. Itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga Bapak Ibu terkasih mendapatkan satu pengertian yang luar biasa. Dan percayalah, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati.